Kemudian pasal 2 itu perkawinan di Kana. Jadi kisah perkawinan Kana itu yang paling penting apa? Seperti di sini ada foto ya. Ini 6 apa itu? 6 tempayan ya. Ini gereja Kana ya. Sekarang aku ambil foto ini. 6 tempayan. Jadi di dalam kisah mujizat perkawinan Kana ini intinya apa yang paling penting? Itu 6 tempayan itu paling penting. 6 tempayan. Maka mereka pasang 6 ini di depan. Di paling depan 6. Ayat 6. 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Mengapa di sini ada angkanya? Ada beberapa tempayan, sudah cukup. Kenapa 6? Karena 6 itu belum sampai 7 ya. Jadi 6 tempayan seperti tempat wudhu itu selalu ada di acara, di mana-mana. Ini kurang cukup, habis anggurnya. Sehingga melalui 6 tempayan ini, anggur itu yang baru itu banyak disajikan untuk tamu-tamu. Jadi 6 itu belum cukup, sehingga yang 7 sempurna datang. Itu arti perkawinan mujizat yang pertama di Kanaan. Jadi ayat yang pertama pasal 2 ayat hari yang ketiga. Saudara-saudara kalau membaca dari pasal 1 dengan teliti, pasal 1 ayat 29 pada keesokan harinya, 35 pada keesokan harinya, pada 43 pada keesokan harinya, pasal 2 ayat 1 pada hari yang ketiga. Sekarang Yohanes menghitung-hitung. Walaupun saudara-saudara belum memperhatikannya, terus hitung harinya di sini pasal 1. Kemudian hari yang ketiga itu hari apa? Hari ke-7. Hari ke-7 itu apa? Hari Sabat. Hari Sabat, hari damai, hari kudus. Itu betul-betul itu waktu yang terjadi mujizat dari Yesus Kristus. Jadi anggur udah habis. Itu pernikahan biasanya orang Yahudi selama 7 hari. 7 hari. Biasanya dimulai hari Selasa. Menurut agama Yahudi. Mengapa mulai hari Selasa? Karena kalau saudara-saudara membaca Kejadian pasal 1 biasanya hari yang ketiga ya. Pada hari yang ketiga. Hari ketiga biasanya semua baik 2 kali. Kalau membaca kisah Kejadian pasal 1. Semua baik 2 kali ditulis. Maka orang Yahudi suka mengadakan perkawinan pada hari Selasa. Hari ketiga itu menurut orang Yahudi biasanya hari 1 hari yang itu hari Sabat. Kemudian hari Minggu hari yang pertama, minggu yang pertama. Hari Senin hari yang kedua. Hari Selasa hari yang ketiga. Jadi kalau hitung semua dari pasal 1 hari ke-7. Itu mujizat terjadi. Jadi air menjadi anggur yang pahit. Sehingga pasal 2 ayat 11 sebagai orang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mereka melihat mujizat ini, air menjadi anggur, mereka langsung kaget percaya kepada Yesus Kristus. Itu artinya apa? Artinya sudah datang kerajaan surga yang penuh sukacita, seperti pesta perkawinan. Jadi Alkitab itu surga itu pesta. Mirip dengan pesta. Kalau saudara-saudara pesta senang ya, pakaiannya bagus-bagus, senang, makanan gratis, mungkin ketawa-ketawa, minum gratis, makanan gratis. Mirip dengan surga itu, surga juga sama. Maka Alkitab itu nanti Wahyu pasal 19, hampir pasal yang terakhir ya, langit paru, bumi paru, itu ada pesta yang besar. Pesta perkawinan anak pembala. Antara saudara-saudara sama Yesus Kristus, anak pembala, ada pesta. Itu surga. Kemudian di dalam kitab Yohanes itu airnya banyak. Terus berbicara tentang air. Ini kejadian tanda yang pertama sudah berbicara tentang air kan. Air. Nanti di Samaria air. Nanti di pasal 7 ya, hari raya Pontok Tahu air. Air itu apa? Itu kiasan. Dimulai dari air dan diakhiri dengan air. Simbol darah Yesus Kristus dan kehidupannya. Simbol.
Jadi mengapa demikian nanti jelaskan lagi. Kemudian menyucikan bait suci. Karena di bait suci di Yerusalem itu ya banyak porsi, harus membawa korban dari kampung-kampung, berat ya. Enggak ada kendaraan, 3 hari 4 hari berjalan kaki, maka biasanya bawa uang, kemudian tukar uang itu beli korban di sana. Kalau tukar uang itu dibuat oleh kerajaan Roma, gambarnya Kaisar, maka itu haram, enggak boleh dipakai untuk Allah. Sehingga harus diganti itu koin khusus dibuat di bait suci. Jadi melalui menukar uang itu ada yang beruntung, yaitu imam-imam dan orang Saduki. Mereka mencari uang. Jadi Yesus masuk menghancurkan semua, membersihkannya. Kalau Yesus masuk ke dalam hati saudara-saudara, betul-betul masuk, semua dibersihkan dulu. Jadi itu kemudian berubah tentang ayat 19 ya. Lombok bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu artinya Tuhan akan membangun gereja tubuh Yesus Kristus. Tapi belum sadar ya. Bait Allah itu tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu tubuh Yesus. Jadi Taman Eden di Perjanjian Lama, Kejadian pasal 2 ya, Taman Eden. Taman Eden itu apa? Bukan tempat untuk Adam dan Hawa bermain, berpacaran, telanjang. Enggak. Itu Taman Eden itu tempat ibadah. Tempat ibadah ini nanti berkembang, tabernakel di padang gurun. Pindah-pindah. Kemudian nanti di kanan, ya tempat tetap ya, bait suci Salomo. Kemudian bait suci Salomo dihancurkan, kemudian bait suci Zerubabel. Kemudian nanti pada zaman Yesus Kristus bait suci Herodes. Ini simbol, bayangan. Faktanya, kenyataannya Yesus Kristus sendiri, dan Yesus Kristus sudah naik ke surga, terangkat ke surga. Sekarang di bumi ini tuh Yesus Kristus itu gereja. Gereja bukan gedung, jemaat, orang percaya, itu gereja. Jadi kalau kita sebut gereja itu jangan salah paham itu. Yang tepatnya itu tempat ibadah, itu tepat ya, tepat. Membangun gereja itu kurang cocok ya. Membangun tempat ibadah itu kata yang benar. Fungsi bait suci itu tempat ibadah, simbol kehadiran Allah. Allah hadir bersama-sama dengan kita, Immanuel. Sehingga melalui Yesus Kristus tubuh kita itu menjadi bait suci, tempat menyembah Tuhan.